Tidak. Kepalaku kenapa? Sakit sekali. Shura, serangan spiritual nu. Akan membunuh kita, cepat. Hentikan cepat. Kak Chude, makan cepat. Kalau sudah kenyang, temani aku main. Sakit tidak? Kak Chude, cepat makan permen. Ibuku bilang, dipukul makan permen tidak sakit. Qian Yu, kamu baik sekali. Aku tahu kamu bukan gila. Mereka tidak peduli, aku akan menemanimu. Qian Yu, tunggu aku besar, aku nikahi kamu. Menunggu kakak Chude menikahiku. 10 tahun, 20 tahun, seumur hidup aku akan menunggu. Su Qian Yu. Namanya Su Qian Yu. Kakak Chude, cepat kejar aku. Sebentar lagi aku akan menangkapmu. Adik Qian Yu, hati-hati. Anakmu mencelakai cucuku. Kamu bilang, harus bagaimana? Harus selamatkan adik Qian Yu. Ada nenek tua ingin mencekiknya. Diam. Mana ada nenek, kamu masih bikin kekacauan kurang besar. Saya. Nenek. Nenek itu ada di belakangmu. Sedang menyedot jiwa kamu. Dasar anak nakal, berani menakutiku, kalian punya waktu 1 hari untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, kami akan mengurus keluarga Chu kalian. Nenek, tenang saja. Hari ini kirim dia. Rumah sakit jiwa kejam di neraka. Patahkan kakinya, biar dia bertahan sendiri di sana sebagai permintaan maaf. Itu dia. Dia adalah Su Qian Yu. Aku, Murong Sue, mengaku kalah. Neimen. Aku mau dalam 3 hari. Chu Zeperji ke Zhangsheng. Berlutut setiap langkah hingga depan pintu keluarga Murong untuk meminta pembatalan pernikahan. Kalau tidak. Dan Su Qiayu itu. Bersama rumah sakit jiwa nerakamu ini. Kita sama-sama. Masuk ke neraka. Keluarga Murongmu juga ada di Jiang. Baik, dalam 3 hari. Chu Zi pasti akan datang. Mengunjungi. Aku menunggu. Pergi. Sampai jumpa, orang tua. Kamu pergi, dunia lebih tenang. Mengapa memberikan saya pernikahan dengan seorang jenderal bintang 5 wanita? Saya ini orang gila. Tidak cocok. Direktur. Anda adalah Kaisar Shura, pelindung rahasia negeri naga, tanpa Anda. Pulau Timur, negara Lang, lama merajalela di negeri saya, keluarga Murong masih bisa menikah denganmu. Tidak tahu berapa kali kuburan keluarga mereka mendapat keberuntungan. Sudahlah. 10 tahun berlalu. Apakah Qian Yu ingat saudara laki-lakinya, Chu De? Aku berjanji akan menikahinya. Sampaikan ke Leng Yu, besok aku kembali ke Jiang. Baik. Orang tua. Hei orang tua bangun, ada kabar dari anak sulungmu. Kamu bilang, ada kabar tentang Chu De. Jujur saja. 10 tahun lalu ibu angkatku menyuap seseorang, membuatnya di rumah sakit jiwa. Kakinya dipatahkan. Dengar-dengar dia di sana. Dimakan hidup-hidup. Hahaha. Chu Zi. Sungguh, ayah yang bersalah padamu. Ah, tua bangka. Kenapa menangis? Putra sulungmu sudah tiada, tapi aku, anak angkatmu, berbakti. Kamu memang tidak tahu terima kasih. Walau aku mati,
Tidak akan menyerahkan rumah keluarga Chu. Aku kasih tahu, setuju atau tidak ada gunanya. Besok adalah upacara pertunangan antara teman masa kecil Chu Ze, Sukianyu, dan putra gubernur, Qi Jun. Saya akan memberikan seluruh keluarga Chu sebagai hadiah. Saya akan memberikan seluruh keluarga Chu sebagai hadiah. Apa kamu gila? Camus. Un jeune memberikan keluarga Chu kepada orang lain. Menukar keluarga Chu dengan kepala polisi Jiang Province. Tidak bagus? Ah. Kepara. Bajingan. Blokir Provinsi Jiang, boleh masuk tidak boleh keluar. Awasi sepanjang waktu. Bandara, stasiun, pantai, Kaisar tiba. Segera lapor. Semua pintu masuk Provinsi Jiang sudah diawasi. Panggil Asura Hall. Commandant Azura Hall. Pemimpin militer Asura Hall hadir. Penguasa keuangan. Quai du Pan. Mangazé Kémassian, Ucuman, Panjatuan Ucuman. Salam untuk Dewa Pengawas. Kaisar Shura akan datang ke Provinsi Jiang. Kami menyambut kembalinya Kaisar. Nenek, saya tidak akan menikah. Ingin menunggu kakak Cude kembali. Dia bilang akan menikahi saya. Diam. Sudah 10 tahun. Kakak Chu DMU, tubuhnya sudah membusuk. Besok adalah acara pertunanganmu. Mau tak mau, kamu harus menikah. Sudah 10 tahun. Provinsi Jiang berubah hingga tak mengenalinya lagi. Permusuhan lama. Sudah saatnya selesai. Cepat, cepat. Hari ini upacara pertunangan keluarga Gubernur Jiang dan Sukianyu, jika terlambat, kita tidak bisa masuk. Tunggu. Suchenyu akan bernangan? Iya, benar. Seluruh kaum elit Tahu akan bernangan dengan Tuan Mudachi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku janji akan menikahi Sukianyu. Dia tidak mungkin menikah orang lain. hahaha. Kamu menikahi Sukianyu? Hahaha, jangan mimpi. Kamu bahkan tidak tahu orang bertunangan. Identitasmu mungkin tidak cukup berkelas, hahaha memang benar. Kelihatan banget kamu itu bocah yang sok tahu. Coba lihat diri sendiri dulu, apa bisa dibandingkan dengan putra gubernur? Ahahaha. 10 tahun sudah berlalu. Bahkan kamu pun sudah berubah hati? Tidak. Aku tidak percaya. Aku akan pergi Hahaha kamu pantas? Hahaha. Dari Aula Dewa, Leng Yu menyapa Kaisar Shura. Kami terlambat menyambut. Perkenankan Anda menghukum kami. Anda adalah Kaisar Shura yang memenggal 10.000 tentara Sakura dengan satu tebasan. Ampuni kami, Tuan. Ampuni kami. Kalian tidak bersalah. Aku ingin melihat sendiri. Bangkitlah. Anda adalah Kaisar Shura yang memenggal 10.000 tentara Sakura dengan satu tebasan. Ampuni kami, Tuan, ampuni. Kalian tidak bersalah. Ingin pergi sendiri. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Saya dengar Sukianyu akan menikah ke gedung gubernur. Kalian tahu? Gubernur Provinsi Jiang, Qi Feng, mengirim undangan ke Istana Xiuluo. Mendengar Yang Mulia Xiuluo datang, dia menuju bandara menjemput. Saya hanya ingin tahu satu hal. Sukianyu rela menikah ke gedung gubernur? Kianyu, tunggu aku dewasa, akan menikahimu. Aku akan menunggu Kak Chu dan menikahiku seumur hidup. Menurut penyelidikan Istana Asura, Sukianyu merindukan masa kecilnya dengan Chu Ze. Dia menolak banyak pemuda berbakat dari Provinsi Jiang, kali ini dijodohkan oleh keluarganya. Nenek besar Su. Orang suka menjilat cari pengaruh. Keluarga Su ingin kehormatan. Maka aku akan berikan. Leng Yu, dengarkan perintahku. Leng Yu menerima titah dari Yang Mulia. Susan Decret. Putri keluarga Su. Lembut, bijaksana, anggun, elegan. Mulai hari ini diangkat menjadi permaisuri. Jailer. Permaisuri tertinggi suci tanpa batas. Masak ke Istana Shura. Memimpin wanita di seluruh dunia. Dewata, Su hanya manusia biasa. Layakkah jadi pasangan Dewata Shura? Yang selalu ditunggu oleh Sukianyu. Teman masa kecilnya itu aku adalah Cude. Yang ditunggu Sukianyu, teman masa kecilnya aku. Aku adalah Cude.
Maafkan aku, tidak mengetahui identitas asli Tuhan. Bukan salahmu. Aku baru saja mengingat identitas. Selain itu, siapkan cap kekaisaran dan mahkota surya. Hari ini aku akan melamar keluarga Su. Baik. Hari ini, bangsawan dan tokoh terkenal dari Provinsi Jiang di upacara pertunangan cucuku, Qianyu. Dan putra keluarga Qi dari kantor gubernur. Sungguh suatu kehormatan, haha. Hari bahagia Tuan Qi. Kenapa tidak melihat Tuan Gubernur datang? SSST. Ini rahasia. Kabarnya kami dapat dari kantor gubernur, Shura Emperor akan datang ke Provinsi Jiang. Ayahku beruntung sekali. Pagi-pagi sudah ke bandar udara untuk menyambut. Apa? Shura Emperor akan datang ke Provinsi Jiang. Tuan Gubernur memang sangat berkuasa. Kabarnya Shura Emperor setara dengan Raja Naga kami. Sejajar kan? Tapi Lord Shura ini sangat misterius. Tidak ada yang tahu wujud aslinya. Setelah pertempuran di Pulau Timur 3 tahun lalu, dia menghilang. Aku juga belum pernah melihat Lord Shura, tapi kudengar dari ayahku. Empu Shura generasi ini belum punya permaisuri. Kali ini dia datang ke Provinsi Jiang. Ayaku akan Mangandang Belio, un tuk Mangadiri Pesta Pertunanganku. Para kepala keluarga harus memanfaatkan kesempatan ini. Apa? Lord Shura akan datang ke Pesta Pertunangan? Hebat sekali. Hahaha. Empu Shura akan datang. Su Qianyu menikah ke rumah gubernur. Kesempatan jadi permaisuri. Hanya aku yang pantas untuk bersinar. Di mana Su Qianyu? Segera bawa dia ke sini, selalu siap menyambut yang mulia. Aduh. Adikku sayang, kenapa kamu ceroboh sekali? Ini ada apa ya? Gadisku ini memang liar. Aku khawatir dia akan melukai Tuan Qi. Jadi, ikat dia dan serahkan pada Tuan Qi untuk ditangani langsung. Tidak. Liar dengan baik. Aku suka menjinakkan kuda liar yang garang. Begini baru terasa menaklukkan. Aku tidak akan menikah dengan keluarga gubernur, Su Qianyu. Hari ini Dewa Asura akan datang menghadiri pertunanganmu dengan Tuan Qi. Ini adalah kehormatan besar. Jangan tidak tahu terima kasih. Adik tersayangku, jika tidak bekerja sama dan membuat marah Tuan Asura, takutnya keluarga Su dan Qi akan ikut mati bersamamu. Pikirkanlah baik-baik. Biarkan aku menikah, kamu hanya akan mendapatkan mayat. Mau mati ya? Aku buat itu terjadi. Wanita terhormat ingin menikah dengan gubernur kami. Antreannya dari sini sampai Prancis. Utusan bulan dingin dari Istana Shura menggantikan penghormatan. Kaisar Shura perintahkan stempel kerajaan untuk pernikahan. Mahkota Phoenix 9 langit sebagai hadiah. Kaisar Shura memerintahkan stempel kerajaan sebagai pernikahan, 9 tiang mahkota Phoenix sebagai segel Ratu Kaisar, segel Ratu Kaisar sebagai. Apakah Kaisar Asura menggunakan segel Ratu Kaisar? Untuk meminangku sebagai Ratu Dewa Asura? 100 bilan tiang Mahkota Phoenix, Yang mulia Kaisar. Mangunakan 100 bilan tiang Mahkota Phoenix, Untuk merayakan pertunangan besar saya, Yang mulia Kaisar. Aku merasa sungguh terhormat. Sungguh terhormat, hahaha. 2 cucu perempuanku, satu mengenakan mahkota 9 langit, menikah dengan gubernur. Yang satu memegang segel kekaisaran. Akan menjadi permaisuri Shura. Mulai sekarang, keluarga Sukami akan bangkit dan makmur, bangkit dan makmur. Selamat Nenek. Selamat kepada Tuan. Selamat Mulai hari ini aku Suruosue. Itulah Raja dan Ratu Shura. Kalian belum menyembah. Nenek, kenapa kamu tidak menyembah? Ruosue, aku kan nenekmu, berani sekali. Raja, Menteri, Ayah, Anak. Harus mendahulukan raja dan menteri sebelum darah. Sujudlah. Menyembah raja dan ratu. Semua berdiri. Kukang raja dan ratu ini, serahkan padaku saja. Siapa menyentuh cap kaisar dan permaisuri akan dihukum. Berani kau pukul aku? Aku adalah permaisuri Shura. Aku mau pukul kau bodoh ini. Permaisuri 7 Anya adalah Su Qianyu.
Qian Yu. Kaisar Shura terpesona oleh Qian Yu, tapi Qian Yu sudah mau bertunangan dengan Tuan Qi. Kau bilang permaisuri itu Su Qianyu. Ya Su Qianyu lah. Yang mulia belum bicara. Kamu kira siapa? Menghina yang mulia dengan kata-kata harus dihukum. Yang mulia. Dia yang mulia. Bawahan Leng Yu menyapa yang mulia. Dilindungi oleh 9 naga. Bersama naga tertinggi, 4 dewa pelindung sebagai kekuatan. Yang mulia Shura sedang berkeliling. Benar-benar yang mulia ada di sini, persis seperti legenda. Tidak mungkin sebagai Raja Asura. Bagaimana bisa tak malu merebut wanita bertunangan, dan tidak memilih aku yang sangat cantik? Omong kosong. Tuan Kaisar menyukai tunanganku adalah sebuah kehormatan. Aku rela menyerahkannya. Kedatangan Tuan Kaisar. Mengapa kamu tidak sujud menyambut, mau cari mati? Maafkan ketidaktahuan Ruo Sue menyinggung. Mohon ampun yang mulia. Mahkota ini terlalu berat. Hanya takdir Feng Wujiu Tian yang bisa menanggungnya. Di sini hanya Qian Yu yang bisa memakainya. Sampaikan dekritnya. Demi Kaisar, patuhi titahnya. Demi Kaisar, patuhi titahnya. Kami mendengarkan titah Kaisar. Su Qianyu yang berbudi luhur, lembut dan anggun, diangkat menjadi permaisuri mulai hari ini. Diberi gelar permaisuri agung dari surga, memimpin semua wanita di istana. Su Qianyu, terima titah ini. Apa saya benar-benar harus jadi permaisuri? Benar, itu kamu. Aku sendiri yang akan memakaikan mahkota untukmu. Mulai hari ini. Di negeri naga kamu di atas jutaan orang. Saya tidak menerima dekret ini. Mahkota ini saya tidak pakai. Menolak dekret Kaisar. Bengkana besar. Qian Yu, kamu gila? Berani menolak dekret Lord Asura? Kamu ini cari mati. Ingin membunuh kita, adik? Jangan bilang kamu masih memikirkan Chu De yang gila itu. Dia sudah lama mati di rumah sakit gila neraka. Jika dia sudah mati, aku seumur hidup tidak akan menikah. Lord Asura, adikku, dia terlalu mencintai seorang gila. Aku bersedia menggantikannya untuk menikah. Setelah menjadi Kaisar Asura. Dari bakat, karakter, dan penampilan, Ruo Sue lebih unggul dari Qian Yu. Hanya Ruo Sue yang pantas untukmu. Apakah kamu memberitahu bagaimana cara melakukan terlalu banyak bicara memang pantas dihukum. Su Qian Yu. Apakah kamu masih mengenali ini? Su Qian Yu ini. Kamu masih ingat? Adik Qian Yu. Nanti aku dewasa, aku akan menikahimu, oke? Adik Qian Yu, nanti kalau sudah dewasa, aku akan menikahimu. Akan menunggu kakak Chu De menikahiku 10 tahun, 20 tahun, seumur hidup. Aku akan menunggu. Kamu adalah Chu Ze. Qian Yu sudah lama tidak bertemu. Kakak Chu Ze. Benarkah itu kamu? Siapa Chu De? Siapa Chu De? Benar-benar dia 10 tahun yang lalu kami kirim ke rumah sakit jiwa orang gila itu. Ini bagaimana mungkin? 10 tahun kemudian, dia masih hidup dan kembali nenek tua. Wow, hahaha, dengar-dengar Kaisar datang di mana-mana. Chu Shao, ketika Tuan kembali ke Jiang Provinsi, posisi MU di keluarga Chu mungkin tidak aman. Berhenti. Cehude. Kamu ternyata masih hidup ya? Berani tidak hormati Kaisar Shura, bawa dia hukum 3 kali 6 luka. Apa itu Kaisar Shura? Hahaha, yang mulia, Anda tertipu olehnya. Dia cuma cacat yang kakinya dipatahkan sejak kecil dan dibuang ke rumah sakit jiwa, bukan Kaisar Shura. Hei, kalian lihat. Kaisar Shura begitu perkasa, mana mungkin hanya orang cacat yang kakinya patah ini. Benar, Kaisar Asura pernah membantai ratusan pejuang negeri pulau di perbatasan sendirian. Bagaimana mungkin menjadi sampah yang bahkan tidak bisa berdiri? Baiklah, bocah.
Kami hampir tertipu olehmu. Dengan keberanianmu duduk di tempat terhormat ini, Pergy, aku tangan kanan gubernur. Dalam hal kedudukan, di bawah gubernur, di atas ribuan orang, berani membuatku berlutut kepadamu. Sepertinya kau pasti akan mati. Chooze, c'est à Rusnia qu'Otak datant que Sini. Pergilah sebelum gubernur datang. Qianyu, aku baik-baik saja. Lihat kaki lumpuhnya, pergi. Sulit baginya untuk berjalan. Bagaimana kalau merangkak saja? Haha. Barang seperti anjing. Apakah kau punya hak untuk bicara? Bagaimana bisa saya berbicara dengan yang mulia di sini? Yang mulia, Tuan Chu hampir diangkat oleh gubernur menjadi kepala polisi. Demi gubernur, bisakah Anda mengampuni dia sekali? Haha, gubernur kecil itu tidak selevel dengan saya sebagai utusan syura. Kenapa melindungi penipu ini? Menurut saya, Anda sebagai utusan Shura juga palsu. Tidak tahu Tuhan sejati. Tidak hormat kaisar, dihukum tanpa ampun. Hukum tanpa ampun, berani. Tuan Qi, Mana tentara gubernur? panggil mereka masuk untuk membunuh. Ashura, pergi ke pintu dan berjaga. Bunuh yang masuk tanpa izin. Qianyu, kamu akan menikah dengan Tuan Qi. Masih bersama penipu ini, kenapa? Paksa aku menikah dengannya. Sekarang Chude kembali, aku akan pergi dengannya. Pemberontak. Tuan Qi, jika kamu tidak bergerak, pengantinmu akan diambil orang lain. Pergi. Dia berani berebut wanita dengan Qijun, penipu ini, berpikir bisa pergi semudah itu, bodoh. Dengan satu perintah Ashura, aku akan bunuh kamu. Tuan Chu, Bukankah kamu ingin bekerja di bawah Tuan Gubernur? Hari ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan dirimu. Yunudia, Tuan Jiang, mohon jangan khawatir. Hahaha. Jika berani melangkah maju lagi, aku akan memenggal kepalamu. Mengundurkan diri. Mengambal Nyawanya akan semudah menjentikan Yari. Aku hanya ingin melihat bagaimana sekumpulan semutakan menentang takdir. Ah, Membunuhku? Kau bahkan tidak bisa berdiri. Ayolah. Aku berdiri di depanmu. Lihat bagaimana membunuhku. 10 tahun berlalu. semua keluarga Chu berutang kepada kau akan membayarnya dengan nyawamu hari ini juga. Apa yang harus saya bayarkan kepada Anda? Oh, maksudmu kaki yang patah ini? Haha, biar kulihat lebih dekat. Karya agung ibu baptisku. Chuao, apakah kau benar-benar manusia? Kau menghancurkan Chude seperti ini, dan masih memperlakukannya seperti ini. Tuan Muda Qi, wanita Anda melindungi pria lain. Tanggung jawab Anda untuk mendisiplinkannya. Izinkan saya mendisiplinkanmu. Wanitaku sendiri. Saya akan mengurusnya sendiri. Datang. Singkirkan tangan kotormu darinya atau aku akan memotong tanganmu. Potong saja tanganku. Asalkan kamu bisa berdiri. Aku akan memotong tanganmu. Chude, dengan kakimu pincang, jika kau bisa berdiri, aku ingin bertemu lagi. Aku berlutut untuk berbicara. Berdiri terlalu sulit bagi Qi Shao. Biarkan dia merangkak saja. Hahaha. Mendaki, Khawatir dia tidak tahu caranya. Bisakah Tuan Muda Chu mengajarinya? anggap ini hadiah pesta pertunangan. Program telah ditambahkan. Oke, Demi Tuan Muda Qi, aku akan mempertaruhkan reputasiku. Mengapa? Hahaha. Chude. Kamu sangat pintar. Kamu sudah menguasainya sekarang, kan? Ayo, berlatih merangkak bersama. Kematian di pengadilan. Chu Hao. Kamu lebih cocok menjadi anjing. Ah, dia, Jia berdiri. Bagaimana Dangon Kakimu, Takuta pas? Anjing yang berdiri tetaplah anjing. Patahkan kakinya lagi. Kan selesai. Momati. Kamu harus menepati ucapanmu tadi, lengan ini akan aku ambil. Chude lihat baik-baik. Ini semua orang-orang dari kantor gubernurku. Berani kau sentuh aku. Kau dan orang-orangmu mati. Kantor gubernur jadi apa? Kalau aku marah, Provinsi Jiang juga akan gemetar di bawah kakiku. Anda. Kau membunuh putra satu-satunya gubernur. Gubernur akan mencabik-cabikmu. Ya, gubernur akan segera kembali. Kematianmu sudah dekat. Dia sudah mati, sekarang giliranmu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku membesarkan Qianyu. Jika membunuhku, dia tidak akan memaafkanmu. Chutse.
Hari ini, putra gubernur menindas istri saya. Semua tamu berasal dari distrik tersebut, kecuali keluarga Su, tidak seorang pun luput dari perlakuan kasar. Patuhilah perintah Asura. Chuze, kita semua berkuasa dan berpengaruh di Provinsi Jiang. Apakah kau mencoba menjadikan provinsi sebagai musuh dengan membunuh seseorang di sini? Sekelompok bajingan mengklaim kekuasaan dan kekayaan. Jika mereka mewakili Provinsi Jiang, Lalu aku membantai banyak orang di Jiang sehingga 9. Jika kau bergerak ke sini, ayah dari orang tuamu tidak akan selamat. apa yang kamu katakan? Sudah kubilang, ayahmu berada di tanganku. Jika kau bersikap baik, kau akan membiarkan kami pergi. Mungkin aku bisa menyelamatkan nyawanya karena kebaikan hati. Chude benar Paman Chu, dikenai tahanan rumah oleh mereka, nasibnya saat ini tidak diketahui. Di manakah kepala keluarga Chu? Chuze, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah melihat ginsengmu lagi. Kamu sangat merindukanku. Demi ayahku, aku biarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Kita pergi. Berhenti, Sukianyu tidak bisa pergi bersamamu. Membunuh Qi Shao, gubernur tidak akan memaafkan. Jangan lebakin keluarga Su. Orang tua, lepaskan dia. Chuze. Sebelum gubernur kembali, pergi. Sekarang terpenting adalah menyelamatkan Paman Chu. Membawa aku memberatkanmu. Aku tinggal, mereka tidak akan menyakitiku. Aku tidak ingin pergi bersamamu. Apa kamu mendengarnya? Lakukan urusanmu sendiri, pergi. Qian Yu, tunggu aku kembali untuk menjemputmu. Akan ku search Provinsi Jiang mencari ayahku. Aku janji 3 hari ku rumah Murong Shui. Sudahlah, sudah selesai. Qi Shao sudah mati. Gubernur tidak akan melepaskan kita. Jiang Lao, kenapa panik? Qi Shao dibunuh oleh Chuze. Jika gubernur menyalahkan kita, itu menyalahkan Chuze. Benar, saat gubernur datang, kita bersikeras bahwa Chude ingin membunuh Qi Shao. Kita sudah berusaha menghentikan, tapi tidak bisa. Jelas-jelas Qi Jun yang memulai tantangan duluan, Chude membela diri membunuh. Kenapa kalian bisa membalikan fakta? Diam, saat Tuan Gubernur datang, berani kamu bicara sembarangan. Lihat bagaimana aku. Mulut nenek tetap berada padanya. Kita tidak bisa mencegahnya. Jika dia mengatakan sesuatu di depan Tuan Gubernur, yang tidak seharusnya dikatakan. Bagaimanapun nenek Sukianyu hatinya ada pada Chuze, dia sama sekali tidak boleh muncul di depan Tuan Gubernur. Binar Rushwesi Pat bawa dia pergi dan kurang. Jangan biarkan dia meninggalkan rumah Su. Nenek, tidak bisa memperlakukanku begitu. Adikku yang baik, ini karena kamu sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Mari pergi. Tuan Gubernur datang. Anakku. Siapa? Siapa yang membunuh anak saya? Gubernur kembali. Saya tidak melindungi Tuan Qi. Maafkan saya. Katakan. Siapa yang melakukan? Adalah Chude yang diusir dari keluarga Chu 10 tahun lalu, menghilang dari Provinsi Jiang. Sampah itu. Aneh itu. Benar, ulah makhluk kecil itu. Dia melukai Tuan Muda Qi dan membual bisa melukai Yang Mulia Gubernur. Dia juga tidak mau melepaskannya begitu saja. Mereka membunuh putraku, dan kau hanya menonton. Mereka memfitnah putra saya, dan kalian semua hanya mendengarkan. Mereka membunuh beberapa putraku dan kau hanya menonton. Mereka memfitnah putra saya, dan kalian semua hanya mendengarkan. Gubernur. Chude cukup terampil. Kita tidak bisa menghentikannya. Benar sekali. Gubernur. Chuze mengumpulkan anak buahnya, mengatakan dia akan membunuh penghuni rumah gubernur dan keluarga berkuasa serta bangsawan seperti kami. 9 dari 10 rumah kosong. Ini benar-benar puncak kegilaan. Apakah kekuasaan di kediaman gubernur saya takut padanya? Yang Mulia, kami menunggu perintah Anda. Keluarga Jiang kami akan selalu mendengarkan Anda. Kebencian atas pembunuhan putra kami tidak dapat didamaikan. Kirim semua anak buahku untuk menemukannya. Aku ingin mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Oke, saya akan pergi sekarang. Universitas Provinsi Jiangsu. Menangkap pelaku kejahatan itu seperti mencari jarum di tubuh. Aku akan bergabung dengan keluarga Murong untuk menyingkirkan Chude. Siapa ingin berkunjung ke rumah keluarga Murong? Hei, Gubernur, saya akan mengurus ini. Serahkan saja pada saya.
Hadiah akan diberikan jika hal itu dilakukan. Aku kehilangan kendali atas emosiku. Kamu tahu itu? Ya. Direktur Rumah Sakit Jiwa Neraka datang ke keluarga Murong. Menepati janji temu selama Ku dengar membuat keributan di kediaman gubernur. Mereka juga melakukan perjalanan dengan naga. Direktur Rumah Sakit Jiwa Kecil. Tidak begitu dikenal. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Ku dengar keributan di kediaman gubernur. Mereka juga melakukan perjalanan dengan naga. Direktur sebuah rumah sakit jiwa kecil yang tidak terlalu terkenal. Sungguh pemandangan yang Kembali ke asal saya di Provinsi Jiang, jika tidak menampilkan pertunjukan, Murong Sue meremehkan aku. serangga tetap serangga. Pakai jubah naga tetap bukan naga. Dulu di rumah sakit jiwa aku meremehkanmu. Ganti suasana aku tetap meremehkanmu. Cukup bicara Murong Sue, aku datang untuk janji 3 hari. Yang aku cari adalah Chuje. Bukan kamu penjaga kecil di rumah sakit jiwa. Aku adalah Chu De. Kamu Chuje. Kalau hari itu di rumah sakit jiwa kamu bertanya lebih banyak tentang aku, kamu mungkin sudah tahu siapa aku. Kamu tahu yang ku cari adalah kamu, tapi sengaja menyembunyikan identitasmu. Kamu mau aku? Tidak mau kamu. Tidak peduli untuk memberitahumu. Hari ini, aku belum anggap keluargamu Murong penting. Lalu hari ini, Masih tidak menganggap penting. kamu berani di rumah sakit jiwa, dan sekarang berani di rumah keluarga Murong. Pokok. Siapa yang memberimu keberanian? Keberanian tidak perlu diberikan orang lain. Murong Sue tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadaku. Tidak ada yang pernah berani mengatakan hal sombong semacam ini di rumah keluarga Murong. Aku akan mencabut gigimu satu persatu, satu persatu. Tidak ada yang pernah berani mengatakan hal seperti ini di rumah keluarga Murong. Aku akan mencabut gigimu. Satu persatu. Murong Hu, sepakat batalkan pertunangan hari ini. Jika mulai bertindak, Pertunangan ini tidak dapat dibetulkan. Membatalkan pertunangan butuh niat, ikuti aturanku. Berjalan dengan bersujud. Bersujud datang ke hadapanku. aturanmu, bukan aturan saya. Aturanku adalah aturan yang berlaku. Untukmu. Saya tambahkan satu lagi. Kalungkan di lehermu. Merangkak seperti anjing. Saya tidak akan mendekatimu. Dan kamu ingin aku datang kepadamu. Apa yang kamu ketahui? Keluarga Murong kamu belajar dari Tuan Xiu Luo, yang selalu tulus dalam hidupnya. Kamu sudah belajar bertahun-tahun. Apakah kamu hanya belajar menjadi orang sombong dan arogan? Kamu tahu keluargaku Murong melayani Xiu Luo. Siapa sebenarnya kamu? Kamu pernah bersumpah untuk setia kepada Xiu Luo, sekarang Xiu Luo ada di depanmu. Katakan. Kamu adalah Xiu Luo? Betul, aku adalah Xiu Luo. Murong Shui, berlututlah di hadapanku. Oleh karena itu, hal tersebut diulang. Itu sangat menarik, Chuje. Aku akan mempertemukanmu dengan seseorang. Kau tidak bosan memainkan peran Chu Ze yang menyamar sebagai Shura, kan? Aku sudah bosan. Kau tidak bosan memainkan peran Chu Ze yang menyamar sebagai Shura, kan? Aku sudah bosan. Aku menyelamatkan nyawamu di rumah gubernur, tetapi alih-alih kembali hidup hina, kau berani datang ke sini untuk mati. Apa? Kau berniat membunuh seseorang tepat di depan Nona Murong? Saat waktumu tiba untuk mati, bahkan di hadapan raja. Aku juga berani Oh, Nona muda, apakah kau mendengarnya? Pria ini mengandalkan kemampuannya sendiri. Menyamar Kaisar Asura menunjukkan ketidakpedulian terhadap semua orang. Jika kita tidak menghancurkannya hari ini, saya khawatir reputasi keluarga Murong akan rusak akibatnya. Kembali dan beritahu Gubernur Qi tentang aliansi dengan keluarga Murong untuk menyingkirkan Chuje. Saya setuju. Chu Ze, apa kau dengar aku? Nona muda itu akan membunuhmu. Kau akan mati hari ini. Murong Shui. Anda harus mendengarkan kata-kata fitnah dari orang. Veronica kau mempertaruhkan nasib rumah Murong selama 100 tahun? Rakyat jelata mati tidak masalah. Nasib rumah Murong tidak ditentukan oleh nyawa jelata. Bukan hal yang bisa diganggu. Nona besar, ini adalah perintah eksekusi dari Tuan Gubernur. Anda hanya perlu menandatangani untuk mewakili rumah Murong.
Artinya sepakat dengan Gubernur Qi. Murong Sue, aku katakan hanya sekali. Begitu perintah eksekusi ini tertempel namamu. Rumah Murong 100 tahun ke depan. Sulit untuk bangkit kembali. Perintah eksekusi ini mengaitkan diri dengan nama Mu Rong Sue. Keturunan keluarga Mu Rong 100 tahun ke depan. Sulit bangkit kembali. Nasib keluarga Mu Rong 100 tahun ke depan. Kamu tidak akan melihatnya. Saya pasti akan menyampaikan kata-kata Nona besar persis kepada Gubernur. Katakan pada Gubernur. Besok saya akan membawa kepala Chuj ke kantor Gubernur untuk berkunjung. Nona besar layak jadi penjaga kota Dihai, Jenderal 5 bintang. Berani, aku akan segera memberitahu Gubernur. Berhenti, apakah aku menyuruhmu pergi? Ada Nona besar di sini, aku tidak takut padamu. Aku tetap akan pergi, coba saja kalau bisa menghalangi. Hari ini, tak ada yang bisa melindungimu. Chuje, kamu berani beraksi di depanku. Hari ini aku akan menunjukkan kehormatan keluarga Murong. Tidak bisa dihina. Seseorang datang. Murong Shue, Mengendangka Datang Kesini Hari Ini. Untuk membahas pembatalan pernikahan, tetap saja persiapan membunuh. Tidak bertentangan. Kamu mati, surat nikah otomatis batal, seperti putus pertunangan. Murong Sue, hari ini kamu tidak bisa membedakan baik dan buruk. Sudah membuat kesalahan besar. Jika tidak berhenti, akan mengalami. Yang membuat kesalahan besar adalah kamu. Setia kepada Shura. Meskipun tiada, tidak akan membiarkan siapapun menggunakan namanya untuk menipu dan berpura-pura. Ini alasan sebenarnya aku membunuhmu. Sekarang aku akan membunuhmu. Sebagai persembahan untuk arwah leluhur Shura. Triple A. Mereka terlalu lemah. Serangan mentalmu bisa melawan berapa orang? 4, 40, atau 400? Prajurit rumah Murong ada 800. Ingin melihat apakah kamu bisa menghadapinya. Cepat, cepat, panggil prajurit. Murong Sue, kamu bilang Asura sudah mati, di dunia tak ada lagi Asura. Lalu lihat siapa aku. Chushuluo. Murong Shue, Sejudla Padaku. Murong Sue, penjaga Dihai, menyapa Yang Mulia Siuluo. Sekarang, masih mau bunuh tuanmu? Murong Shue menghina Yang Mulia, enggan memohon balas kasih, hanya memohon pada Yang Mulia, beri saya kematian. Jika ingin bunuhmu, sudah jadi mayat. Demi Luo tua, aku memaafkanmu. Terima kasih atas kemurahanmu, Yang Mulia. Beri kesempatan menebus kesalahanmu. Ayahku ditahan olehnya, keberadaan belum diketahui. Ingin kau awasi orang jahat, cari tahu ayahku ditahan. Ikuti perintah Shura. Shura. Bagaimana? Maaf, tidak berhasil menemukan tempat ketua keluarga Chu ditahan. Shura, aku menemukan tempat ketua keluarga Chu ditahan. Di mana? Di rumah tamu keluarga Chu. Di rumah tamu keluarga Chu. Tangkap orang tua ini. Ada apa? Bocah nakal. Chuze memukulku dan membuatku kehilangan kesempatan berprestasi depan gubernur. Aku tak bisa balas dendam, jadi aku harus mengejar dirimu. Apa maksudmu? Chuze. Masih hidup. Jangan terlalu senang dulu. Chuze kembali, membunuh putra gubernur, dan kini buronan di seluruh kota. Dia tak akan hidup lebih dari beberapa hari. Hahaha. Kerja bagus telah membunuhnya. Mereka semua adalah serigala berbulu domba. Sebaiknya dia membunuhmu juga. Dia tidak bisa membunuhku, dia hanya akan mati di tanganku. Hari ini aku akan mengirimmu ke neraka terlebih dahulu, untuk membuka jalan bagi putramu yang baik. Anda yang memilih, atau saya akan mengantar Anda sendiri ke sana. Biarkan mereka memilikinya. Aku tidak akan memilih siapapun. Orang tua itu tidak tahu berterima kasih, bukan? Chude pasti akan membunuhmu. Bajingan kecil.
Aku akan menunggumu di neraka. Hahaha. Membunuhku? Haruskah menyetujui? Chuze gila. Aku tak akan hadapi gila. Uhuk-uhuk. Maka. Kamu mungkin akan mati sebelum aku. Uhuk-uhuk. Jangan harap Chuze bakal datang menyelamatkanmu. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan, tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Kamu sudah memberiku racun. Apalagi yang ingin kamu lakukan padaku? Aku baru ingat, Chuze membunuh Qi Xiao. Kalau aku bawa kepala kamu ke kantor gubernur. Untuk dapat hadiah. Bagaimana gubernur membalas jasaku? Haha. Hahaha. Chuze. Aku pasti akan membunuhmu. Kamu pasti akan mati dengan cara yang lebih menyedihkan daripada aku. Meskipun demikian, Anda mungkin tidak akan melihatnya. Barang-barang lama. Pejamkan matamu. Bajingan itu membebaskan ayahku. Ah. Apakah kau buta? Apa kau tidak melihat dia memukulku? Bunuh dia. Jilaranmu. Hei, Chuze, lepaskan aku saja. Aku akan mengembalikan keluarga Chu padamu. Semua uang pun untukmu. Jean Gambiarcan dia pergi dans Gamuda. Tenang saja. Penderitaan yang diberikan padamu akan kubalaskan berkali lipat padanya. Ah. Kakiku patah. Kenapa berteriak? Kamu baru patah satu. Dulu aku dipatikan kejuduannya. Chude. Tunggu saja kamu. Gubernur dan beberapa bos lainnya tidak akan membiarkanmu kamu salah bicara. Mereka membiarkanmu menguasai keluarga Chu seenaknya. Tapi berpura-pura tidak tahu. Kalian sama saja semua. Aku yang tidak akan membiarkan mereka. Jangan pukul asalkan kamu lepaskan aku apapun yang kamu minta akan aku akan lakukan semuanya. Ayah dulu diambil olehmu. Kau yang tentukan nasibnya. Bawa dia kembali. Keputuzan Yang Paling Kuzezali Dalamide. Bunudia. Ada apa denganmu? Surat darah hitam, tuan rumah Chu ini keracunan. Berani racuni ayahku. Di mana penawar? Aku tidak punya obat penawar. Kalau berjanji tidak membunuhku, bisa kuberitahu siapa yang bisa menyembuhkan. Kau belum menderita lama, aku tidak akan membiarkanmu mati. Katakan, siapa yang bisa menyembuhkan? Dokter hantu, Jiang Sheng, Kilau. Aku menutup titik darah dan lautan Qi orang tua. Racun tidak akan menyebar. Syura tenang saja, aku segera pergi. Tuan Muda Chu, bangunlah. Mary. Nenek, jangan pergi. Adieu. Tuan Muda Chu, belum mati, Anda membuat saya sangat takut. Chuze. Patahkan kakiku. Aku harus balas dendam ini. Tuan Muda Chu, kamu seperti ini, bagaimana balas dendam? Nenek tua. Bantu kumpulkan bos dari provinsi Jiang lainnya. Aku ingin mengumpulkan kekuatan seluruh keluarga di provinsi Jiang untuk membunuh Chuze. Syura, bawa Tuan Qi. Tuan Qi, keahlian medis Anda sangat luar biasa. Mohon bantu mengobati racun ayahku. Kalian undang aku jauh-jauh. Hanya untuk mengobati dia? Menyembuhkan dan menyelamatkan adalah tugas dokter. Apakah penting siapa? Tentu saja ada hubungannya. Aku akan menyelamatkan orang lain, tetapi merawat Chu mungkin di kehidupan berikutnya. Apa yang kamu katakan? Nah, biar ku katakan padamu, gubernur dan aku sudah lama saling kenal. Kamu berada di depanku. Sebaiknya tetap bersikap tidak mencolok. Jaga profil rendah, atau aku akan melaporkanmu ke gubernur dan kau akan mati.
Saya benci diancam, dan saya tidak tahu bagaimana menulis kata sopan. Beraninya kau memikirku, nak? Aku ingin kau tahu berapa mahal harga tamparan ini. Kenapa? Masih mau beritahu atasanmu, Gubernur? Beritahu, lalu kenapa? Bocah ini semena-mena, semua orang di Jiangsheng ingin dia lenyap. Qi Jun menyalahgunakan kekuasaan, memaksa menikahi tunangan, Chu Hao menyiksa ayah. Gubernur Qi Feng tahu semua itu, tapi memilih pura-pura buta. Katakan, Siapa yang semena-mena? kau membuat kekacauan di kantor gubernur, membunuh putra gubernur, tanganmu berlumuran darah. Dari para bangsawan Jiangsheng, hidupmu tak akan lama lagi. Yang mereka tidak bisa lakukan. Tahu siapa berdiri di depanmu? Bukankah bocah mati dari keluarga Chu dikeluarkan dari provinsi Jiang? Siapa tidak mengenalnya? Buka mata anjingmu lebar. Lihat dengan jelas. Yang berdiri di depanmu adalah pelindung negara, penguasa neraka, Shura Empu. Aku rasa tidak. Dia adalah penguasa neraka. Shura Empu. Aku lebih baik tutup mata daripada melihatnya. Kotor. Baiklah. Karena matamu tidak berguna, biarkan mencungkilnya. Ah, jangan. Aku peringatkan kalian, jika kalian bunuh aku, tak akan ada yang beri penawar padanya. Ternyata, Kamu juga bukan orang yang berani. Kalau tidak mau mati cepat selamatkan orang. penipu berpura-pura jadi Shura, memohon menyelamatkan orang tapi sombong. Percaya tidak aku bisa bunuh ayahmu dengan satu injeksi? Shura. Orang tua ini punya niat buruk, lebih baik kita bunuh saja. Bagaimana menurutmu? Hanya kamu yang... Bukankah kau bilang kamu adalah penguasa neraka, Shura? Mudah saja buktikan padaku. Kalau aku percaya, aku akan menyelamatkan banyak. Aku akan tunjukkan padamu apa itu neraka dan apa itu asura. Aku ada di mana ini? Bukankah kamu ingin tahu apa itu neraka? Apa itu asura? Siapa? Siapa yang berbicara? Ini adalah neraka dan aku adalah asura. Neraka. Apakah aku sudah mati? Hidup atau mati. Tergantung Shura. Ah. Sekarang kamu harus percaya. Kamu benar-benar Kaisar Shura. Shura. Tua ini punya mata tapi tidak bisa lihat. Kumohon berbelas kasihan dan selamatkan nyawaku. Minta belas kasihan? Bisa saja, tetapi tunjukkan padaku nilai dari menyelamatkanmu. Mengerti. Aku akan segera menyembuhkan racun Tuan Chu. Shura. Aku sudah berusaha keras menekan racunnya. Tapi Tuan Chu terlalu parah keracunannya. Kalau ingin menyembuhkannya total, gunakan tumbuhan langka. Rumput es lanjut. Di mana bisa menemukannya? Sejauh yang aku tahu, 30 tahun yang lalu, keluarga Murong pernah memiliki satu tanaman. Murong Sue perintahkan kirim bingsu Cao. Baik. Siapkan mobil, pergi ke rumah sakit. Murong penjaga. Sudah lama tidak Apa yang kamu lakukan di sini? Atas perintah Tuan Gubernur. Datang untuk meminjam bingsu Cao dan... Untuck Daigunakan. Tolong sampaikan ke Gubernur Qi. Rumput bingsu adalah harta keluarga Murong. Tidak bisa dipinjamkan. Belum ada yang berani menolak gubernur. Murong Xue. Kamu tidak takut akan datangnya bencana besar? Qi Feng adalah gubernur, penjaga setara. Kekuatannya tidak bisa menekan saya. Berikan rumput Bengju kepada saya. Ini semua untukmu. Gubernur Qi memang murah hati. Sayang sekali. Keluarga Murong punya banyak. Murong Sue, aku peringatkan kamu. Apa yang Gubernur Qi inginkan, harus kita dapatkan. Belum ada yang berani mengancamku, akan ku beritahu yang sebenarnya. Sudah kujanjikan bingsu Cao untuk pemimpin keluarga Murong. Penguasa Vera. Beberapa hari lalu seseorang mengaku Asura membuat keributan di kantor gubernur. Asuramu ini.
Apakah dia bermarga Chu? Beruntung bertemu Kaisar Asura. Akan menjadi kehormatan seumur hidupmu. Hahaha. Apa-apaan Asura itu? Chu Tsekuma Penipu. Jika kau memberikan rumput es itu padanya, kau pasti akan menyesal. Berani menghina Asura. Usir dia keluar. Berani. Tidak perlu bantuan kalian. Aku bisa pergi sendiri. Murong Shue. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Silakan coba tembak. Lihatlah setelah membunuhku. Bisa keluar dari keluarga Murong hidup-hidup. Aku tidak ingin hidupmu. Aku hanya ingin bingsu Cao. Selama aku hidup, kau takkan bisa mendapatkannya. Aku tidak ingin menjadi musuh keluarga Murong. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi kau juga tak bisa menghalangiku. Apa yang ingin dilakukan oleh Gubernur Qi? Tak ada yang bisa menghentikan. Termasuk kau. Xiao Luo. Sudah lihat. Murong Shue belum datang. Murong Thu bukan ingkar janji, ada sesuatu. Sepertinya, aku harus pergi ke keluarga Murong. Chuze, ada masalah. Chen Yu, kenapa kamu datang? Aku datang diam-diam, aku dengar Chu Hao dan nenek bicarakan soal mengumpulkan keluarga Jiang Sheng dan keluarga berpengaruh di rumah Xiao. Membahas cara menghadapimu. Aku selesaikan orang-orang ini dulu. Pergi lagi ke rumah Murong. Xiu Luo, aku ikut kamu. Chu De, dia pergi denganmu. Di sini ada aku, Chu tidak ada masalah. Kilau mencari obat, akan kembali. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku. Maaf membuat kalian menunggu. Hari ini mengundang kalian ke rumah Tuan Xiao hanya untuk satu hal. Chu Ze ingin mengguncang Provinsi Jiang. Bukan Provinsi Jiang. Tapi Xian keluarga Chu yang akan digungkang. Tuan Xiao, langit bagi Provinsi Jiang. Bahkan gubernur pun harus menghormati Anda. Karenanya, saya berharap Anda bisa tampil untuk menegakkan keadilan. Dulu, Anda merebut rumah Chu. Dan menjadikan Chu Renyi sebagai tahanan. Mengapa Anda tak meminta saya menegakkan keadilan waktu itu urusan keluarga Chu. Yang kita bicarakan sekarang adalah masa depan keluarga besar di Jiang Provinsi. Xiao Lao Chu De membuat keributan di kantor gubernur dan membunuh Qi Shao. Aksi terhadap elit di Jiang Provinsi. Tantangan langsung, ya? Saat Chu De dikirim ke rumah sakit jiwa, kita semua terlibat. Kali ini dia datang untuk balas dendam. Sekarang gubernur mengejar Chu Ze tanpa kemajuan. Murong Sui kalah oleh Chu Ze, memutuskan tidak peduli lagi. Tuan Xiao, jika tetap diam saja. Pimpin semua orang untuk menghabisi Chu Ze, maka kaki patahku ini adalah masa depan kalian. Keluarga Xiao hanya patuh pada pemimpin Murong. Tanpa perintah dari pemimpin Murong. Keluarga Xiao, saya tidak akan memindahkan satu prajurit pun. Tuan Xiao, Murong muda sudah dipermalukan oleh Chu Ze, ini saatnya Anda berdiri dan menghabisi Chu Ze. Ini adalah balasan untuk keluarga Murong, sebuah jasa besar sekali. Apa menurutmu begitu, Tuan Lu? Selama Tuan Xiao setuju, keluarga Lu kami pasti mendukung. Tuan Xiao, beri perintah. Semua keluarga besar di Provinsi Jiang akan memburu Chu Ze. Sekalipun dia punya kemampuan luar biasa. Dia tetap tidak akan lepas dari genggaman kita. Pak Xiao, jangan ragu. Apa saya harus panggil gubernur baru Anda mau setuju? Chu Ze. Membunuh dan membuat kekacauan di Jiang Province. Saya akan menginformasikan kepada keluarga-keluarga besar untuk memburu Chu De. Mau nyawa saya, setidaknya tanya saya dulu setuju atau tidak. Chu Ze, kau tahu nggak ini tempat apa? Masih berani masuk dengan santainya. Barang seperti kamu bisa masuk. Apa yang tidak berani dan kau? Chu De sedang berpikir bagaimana membunuhmu, dan kau malah datang sendiri. Anjing bodoh, tuanmu belum bicara. Apa yang kau rebutkan? Apa kau buka mata besarmu? Apakah ini tempat yang layak untukmu?
Ini tempat yang hanya layak untuk ketua keluarga besar di Provinsi Jiang. Siapa kamu? Kau pantas duduk bersama kami. Ketua Keluarga Besar. HMPH, saya tidak menargetkan siapapun, maksud saya. Semua orang di sini adalah sampah. Choose. Pernyataanmu itu sama saja dengan menjadikan semua tokoh penting di Provinsi Jiang sebagai musuhmu. Berdasarkan ucapan Anda baru saja, sekarang saya sedang berselisih dengan keluarga Anda. Beberapa tambahan lagi tidak akan menjadi masalah. Dia membunuh seseorang dan dia masih saja sangat sombong. Kau memang pantas mati. Aku membunuh mereka karena mereka pantas mati. Dan aku ada padamu. Oh, membuatku ingin mati. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin membunuh seseorang di keluarga Xiaoku? Ya tepat sekali yang saya maksud. Sebuah provinsi di Jiangxi. Mengapa dibutuhkan banyak pemimpin? Bukankah satu pemimpin saja sudah cukup? Hahaha. Siapa dia? Atau maksudmu kau ingin menjadi bos Provinsi Jiang? Dibandingkan denganmu, sampah. Hanya akulah yang layak menjadi pemimpin Provinsi Jiang. Jika Anda ingin menjadi seorang ahli, Anda harus belajar menjadi seorang cucu terlebih dahulu. Ayo, minumlah. Kalau kamu minum, aku pertimbangkan menambah nama kamu di daftar pemimpin di provinsi. Tambahkan nama kamu. Aku berniat memberi kamu pelajaran kecil hari ini. Tapi kamu malah cari masalah. Berani kamu pukul aku. Tuan Xiao and Lihat kan berani bertindak di sini, choose ini terlalu sambang. Dia sama sekali tidak menghormati Anda dasar anjing. Selain bicara tanpa henti dan memprovokasi, apa yang bisa kamu lakukan? Berani mengutukku di depan Tuan Tua Xiao? Aku mengutukmu. Kau dari keluarga terpelajar, namun tidak memiliki integritas, hanya ingin menjilat orang berkuasa. Mereka memilih jadi budak, anjing, atau jual anak-anak daripada jadi binatang buas. Kau diam? Penkuritua tak tahu. Kamu telah melakukan banyak rakyat Provinsi Jiang mendambakan melihatmu jadi abu. Kau berani bermimpi jadi penguasa Jiang? Kau tidak tahu malu. Kau berdosa, bukannya berbuat baik menebus dosa, kau merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Semoga kau beristirahat dalam damai saat Beranin ya kau. Mengunjungi leluhur keluarga Su. Kau dan aku, kalian hidup 66 tahun sia-sia, tanpa prestasi dalam hidup. Dia menjebas iker dan membantu orang jahat. Seekor anjing tulang belakang patah berani mengamuk. Aku belum pernah melihat seperti itu. Orang yang tidak tahu malu. Oh, nenek tua. Oh tidak, dia tidak bernapas. Cepat, bawa nenek itu ke rumah sakit. Bocah nakal itu, Xiao Tua, terlalu sombong. Gubernur Jenderal akan memberi kita hadiah besar, Xiao Tua. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, tak seorang pun dari kita akan punya muka untuk tinggal di Provinsi Jiang lagi. Tuan Xiao, serang dia. Balas dendam untuk Tuan Qi dan nenek tua. Awalnya, aku hanya ingin mengusirmu dari Provinsi Jiang. Tapi sekarang, sepertinya aku harus membunuhmu. Orang tua, apa hakmu untuk mengambil hidupku? Membalaskan dendam mereka sepertinya tidak mungkin, tapi aku bisa mengirimmu berkumpul dengan mereka. Seseorang seangkuh ini di hadapan keluargaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Bocah, ini murni keinginan matimu sendiri. Orang-orang, bawa dia. Jangan panggil siapapun lah. Aku sudah berurusan dengan orang-orang tak berguna yang dipelihara keluarga Xiao itu. Beraninya kau bertindak sembrono di keluarga Xiaoku? Aku akan memastikan kalian semua mati dengan kematian yang mengerikan. Xiao Tianshou, begini caramu bicara pada gurumu? Xiao Tua mengatakan bahwa dia adalah tuanmu, dan dia menghinamu. Diamlah, aku tidak tuli, aku bisa mendengarmu. Xiao Tianshou, kau menuruti keluarga Murong, jadi bukankah Tuan Murong Sue juga tuanmu? HMPH, itu wajar. Yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah Guru Murong Sue, Kaisar Asura. Cepat berlutut, hahaha. Dia adalah Kaisar Shura. Itu lucu sekali, HM Shura sudah meninggal. Kau pikir aku tidak tahu?
Anak kecil, kau mau menipuku? Masih muda sekali. Kau tak percaya perkataannya. Apakah kau juga tak percaya yang kukatakan? Penjaga wilayah. Bawahan Xiao Tianshu hormat penjaga Murong. Bodoh, kau salah berlutut. Murong Sue berani menyinggung dewa, minta hukuman. Bagaimana dia bisa menjadi dewa Asura? Dewa tidak diragukan. Jika berani menyinggung lagi, pasti dibunuh tanpa ampun. Dia memang Asura. Aku, Xiao Tianshu, tidak sadar. Tolong dewa berikan aku kesempatan. Memberikanmu mudah. Bunuh para pengecut ini untuk menebus dosamu. Orang tua ini masih ingin lari. Di pernikahan gubernur, tidak berhasil membunuhmu. Kesalahan besar, Chuze. Kamu bukan ingin es herbal abadi? Bunuh aku maka kamu takkan pernah menemukannya. Apa yang kamu katakan? Es herbal abadi ada di tanganmu. Apa kamu katakan? Es herbal abadi ada di tanganmu. Aku tidak mampu. Es herbal abadi memang sudah direbut oleh orang ini. Di mana es herbal abadi? Katakan, atau aku punya 100 cara untuk menyiksamu sampai mati. Sebelum matahari terbenam hari ini. Kalau Tuan Gubernur tidak melihatku, es herbal abadi akan dihancurkan. Kamu bisa menunggu kematian saja. Gelungen. Ikuti Jiang Changtian. Ingin bertemu dengannya dan bajingan Qi Feng. Trik apa yang akan mereka mainkan? Tetuak Xiao, Kelu Aga Kita Klan Terkemuka. Anda tidak akan membunuh saya, kan? Tuan Muda Lu, membunuh kami berarti membuat musuh dari keluarga berpengaruh di Provinsi Jiang. Bagaimana mungkin Xiao Tua melakukan hal seperti itu? Kalian terlalu percaya diri. Jika aku membunuh kalian semua, aku bisa menunjuk kepala keluarga Chu dan Lu yang baru besok. Oh, Tuan Xiao. Kamu pasti bercanda dengan kami, bukan? Haha, perintah syura harus ditaati sebelum tengah malam. Siapa yang berani membuatmu menunggu hingga subuh? Perintah syura tak boleh dilanggar. Salahkan diri kalian yang membuat kesalahan. Apakah kalian akan melakukannya sendiri? Atau biar aku bantu kalian? Tuan Xiao, ampuni kami. Kami pasti berterima kasih, Tuan Xiao. Aku sudah bilang. Perintah syura tak boleh dilanggar. Kasihanilah kalian. Aku harus mati. Sepertinya kita berdua. Hari ini pasti akan berdarah. Tidak perlu repot, Tuan Xiao. Kami bisa urus sendiri. Tuan Xiao, setelah kami mati, jangan lupa urus pemakaman kami ya, Tenang saja, pasti akan kubuatkan pemakaman yang megah untuk kalian. Orang tua, mending kamu urus aja pemakamanmu yang megah. Dasar anjing sialan, kamu nih masih kuat juga ya terima pukulan. Udah latihannya? Pergilah ke neraka menjadi pembantu Syura MU. Satu. Lu Xiao. Kerja bagus, jika orang tak peduli diri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Siapa mau kita mati dulu? Kita bikin dia mati duluan. Chu Shao, kita sudah bunuh Xiao Tianshu. Keluarga Xiao gak bakal lepasin kita. Siapa yang bisa buktikan kalau kita yang bunuh Xiao Tianshu? Kamu harus jelas, penjaga di luar yang dibunuh saat menerobos keluarga Xiao. Tapi Chu De. Mengerti dijebak. Hahaha, kalau mau urusan Chu Ze membunuh Xiao Tianshu terbukti, kita hanya bisa membunuh Chu Ze. Lagi pula hanya orang mati yang tidak bisa membela diri. Chu De itu syura. Bisa kita melawannya? Kalau tidak bisa melawan, tetap harus melawan. Kalau dia tidak mati, kita berdua yang akan mati. Gaya dia hari ini sepertinya tidak akan berhenti sampai kita mati. Baiklah, Tuan Chu. Apa saranmu? Aku akan mendengarkanmu. Temukan Sukianyu. Menangkapnya sama saja dengan menangkap Chu Ze. Jalur kehidupan. Putra, ayahmu berjanji pada ibumu bahwa dia akan menjagamu dengan baik.
Tapi aku... Tenang saja. Aku pasti akan membunuh Chu De untuk membalaskan dendammu. Aku menemukanmu. Ini jeruk kesukaanmu. Ayah sudah belikan buatmu. Makanlah. Manis sekali. Tuan Gubernur. Hei. Hei. Tuan Gubernur, datanglah. Ceritakan siapa yang datang. Chuze. Aku sudah bawa Chu De ke sini. Anakku. Kesempatanmu untuk balas dendam sudah tiba. Aku akan menghancurkan kepalanya di depanmu. Mau hancurkan kepalaku? Takutnya tongkat di tanganmu belum cukup kuat. Humph. Tongkat tidak cukup kuat? Kalau ini Gubernur Jiang, membunuh tanpa peduli benar salah? Kamu bunuh anakku, buktinya sudah jelas. Aku akan membunuhmu. Tujuannya adalah untuk membebaskan Putramu meninggal, dia memang pantas mendapatkannya. Aku mengampuni nyawamu, kau kehilangan putramu di usia tua dan aku tidak ingin membunuhmu. Serahkan rumput penyembuh, aku akan membiarkan. Chu De, apakah kamu buta? Ini adalah wilayah kekuasaan gubernur. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kami akan membiarkan Anda lolos begitu saja? Aku tidak punya waktu untuk kalian. Berikan saya rumput penembus es. Hah, kalau bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan kasih kau. Orang-orang, datanglah. Lihat itu? Sekarang nyawamu ada di tangan kami. Hah. Chu De, aku sudah mencari tahu tentangmu. Aku tahu kau adalah Kaisar Shura, yang menguasai rumah gila dan penjara gelap. Tapi di Provinsi Jiang. Akula Rayanya. Berlututlah di depan anakku. Berikan 3 kali sujud, aku akan mengakhirinya cepat. Dia itu siapa sih? Berani-beraninya suruh aku sujud. Aku suruh kamu berlutut. Sekarang, Bisa kita bicara baik-baik? Bicara denganku. gunakan mayatmu bernegosiasi denganku. Bunu Jiahumph. Kalian yang bakal jadi mayat sekarang. Kalian yang bakal jadi mayat sekarang. Nggak unggul sekarang, mending mundur. Siapa bilang aku tidak berada di atas angin? Aku masih punya sesuatu untuk mengendalikan dia. Ice Herb berhenti. Berhenti di sini. Kalau kau melangkah lagi, aku akan menghancurkan ini. Dengan Ice Herb, kau masih punya kesempatan hidup. Tanpa Ice Herb, kau pasti mati. Sudah sampai saat seperti ini. Berani kau menggenggamku Jangon. Nyawa ayahmu ada di tanganku. Ikuti perintahku, kalau tidak kutembat. Bicara. Mau apa kamu? Bunuh anak buahmu. Baik. Saya Bunu. Jangan bergerak. Gerak saya hancurkan. Gubernur, Anda mundur dulu. Jangan bergerak. Jiang Chengxian. Letakkan itu, hari ini saya tidak akan mempersulitmu. HM. Bakar koran di makam. Kamu sedang membodohi Ava, ya. Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak. Murong Shue. Barang milik keluarga Murong. Bukan jimat untukmu. Siapa di luar? Siapa? Ah. Tuan Kui.
Kali ini aku sangat berterima kasih Pak. Kalau tidak, aku tidak akan menyangka Sukianyu dan orang tua ini bersembunyi di sini. Kamu harus menangkap Sukianyu. Sudah berhasil. Aku bisa pergi sekarang kan? Tuan Qi tidak senang. Aduh, Hanya memukulmu beberapa kali. Lagi pula, kamu tidak bisa menyalahkan aku dan Tuan Lu. Kalau kamu bilang lebih awal kalau Sukianyu ada di sini, kamu tidak akan dipukul. Chu Ze. Dia adalah Raja Shura. Setelah dia kembali, kalian akan mendapat masalah. Lihatlah betapa takutnya kamu, Shura biarkan saja, aku berharap dia datang mencariku lebih cepat. Pergi. Orang tua ini selesai. Tidak bisa. Membunuhnya berarti melawan Shura. Keluarga qui kita akan dalam masalah besar. Jika kamu tidak membunuhnya, maka aku akan membunuhmu. Jangan, jangan, jangan. Aku ikuti perintahmu. Aku akan membunuhnya. Ah, Awalnya ingin mengampunimu, tapi kamu mencari mati sendiri. Karena dia sudah mati. Aku akan mengampunimu dan menyampaikan berita ke Chu Ze. ah. Khazar. Aku jadi monster kalau melumpuhkanmu, tapi bagaimana dengan Chu Ze yang mengalahkanku? Anda. Kamu pantas mendapatkannya. Aku terlalu malas untuk membuang-buang waktu bicara padamu. Sampaikan kepada Chu Ze bahwa Sukianyu bersamaku dan suruh dia menunggu teleponku. Berani menyentuh sehelai rambut kepala Qianyu. Chu De, dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Azura. Kilau tidak tertolong. Dia meninggal. Chu Ao menangkap Qianyu. Dia bilang tunggu teleponnya. Aku tidak seharusnya meninggalkan Qian Yu sendirian. Chu Ao itu lisik. Sebelum menyelamatkan Qianyu, Zhongguang bertindak gegabah. Tenang saja. Aku akan menyelamatkan Qian Yu. Shura. Rumput es ada, Kilau meninggal. Memanggil dokter dari penjara untuk mengobati racun kepala keluarga Chu. Manga Zinkin. Chu Hao, Bayinggan. Menjilat gubernur tapi ingin aku ikut juga? Apa maksudmu? Itu artinya kamu seorang pelacur, kan? Chu Hao, kau bukan manusia. Kau berpura-pura menjadi apa? Wanita berbudi luhur. Kau sudah tidur denganku. Dan dengan Tuan Muda Qi, dengan siapa lagi kau ingin tidur? Dengan Shura yang tidak penting itu? Apa bukan pelacur? Aku mengutukmu agar mengalami kematian yang mengerikan. Berhenti. Apa aku menyuruhmu pergi? Kakiku panjang. Aku bisa pergi kapan saja. Bisakah menghentikanku? Wanita tua itu sudah meninggal. Sebelum meninggal, dia memindahkan aset Su ke nama saya. Jika kau berani melangkah keluar dari pintu ini, besok aku harus mengemis di jalanan. Tidak mungkin kamu berbohong. Bagaimana mungkin aku berbohong? Ayo, lihat sendiri, bukankah ini sidik jari nenek tua itu? Tidak mungkin. Kau pasti melakukan ini dengan sidik jarinya setelah dia meninggal. Aku tidak percaya. Terus merobeknya, masih punya lebih dari selusin eksemplar tersisa. Dunia ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa... Ini tak tertahankan. Aku belum menunjukkan padamu sesuatu yang lebih menarik lagi. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Haha, apa yang kamu takutkan? Ini dia wanita tua yang selama ini kamu idam-idamkan. Kamu ulurkan tangan wanita tua itu. Benar sekali, dengan jari sang matriar tua, dimungkinkan untuk memalsukan kontrak penjualan keluarga Su. Itu bukan hal yang mustahil. Chu Hao, dasar binatang buas. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau masih mengira dirimu adalah putri sulung keluarga Su? Hidup kalian, saudari-saudari, berada di tanganku. Aku bisa memutuskan apakah kalian hidup atau mati. 1000 Burung. Menangkap Sukianyu. Di mana dia? Kamu begitu ingin bertemu dia? Baiklah, bawa dia masuk. Yarang sekali kedua bersandara kelu aga su berg hari ini. Tuan Chu. Bagaimana kamu akan menangani? Dua wanita cantik ini? Gubernur akan segera tiba. Apa ada hadiah mewah yang lebih baik daripada dua wanita cantik ini? Setelah gubernur selesai bermain, kalau kalian masih hidup, aku akan memanjakan kalian lagi. Chu De akan datang menyelamatkanku. Kalian tidak akan bisa sombong lama jika dia menemukanku saat itu. Kamu juga cuma mayat hahaha. Kalau pintar, patuhi saja Tuan Gubernur.
Kalau moodku bagus, mungkin akan kupikirkan untuk melepaskan kalian. Gubernur Chu akan segera tiba. Mari kita sambut dia. Biar aku dorong kamu. Kuberitahu, jangan coba-coba kabur kalau tertangkap, akan kuambil setiap jari kakimu. Hahaha, satu persatu kupotong hahaha. Hahaha. Qian Yu, maaf bersikap buruk. Itu karena Nyonya Tua memaksaku. Aku akan bantu melarikan diri. Jika bertemu Cude, mohon berbicara. Jangan khawatir, Cude tahu mana yang baik dan buruk. Selama tidak meniru perbuatan jahat Nyonya Tua, dia tidak akan mempersulit. Akan berpisah setelah saya keluar. Kamu masuk lewat pintu depan, aku masuk lewat pintu belakang. Apa yang harus saya katakan tentang kalian? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Karena mereka tidak patuh, Tuan Muda Lu, mengapa tidak memberi mereka segelas air bahagia? Chu Hao, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ini produk baru dari Black Triangle. Satu suntikan, dan saya jamin Anda akan patuh seperti anjing mulai sekarang. Setelah dia selesai, saya akan memberi Anda suntikan lagi. Hao Chu, kamu tidak bisa menyentuhku. Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Tapi meski kamu hamil, benih itu tidak pasti milikku. Bagaimana jika benihnya memang milikmu? Hari ini kamu tidak hanya menyakiti aku, tapi juga darah dagingmu sendiri, wanita MU, Tuan Chu. Kamu yang memutuskan. Hao Chu. Harimau tidak mungkin. Bagaimana jika anaknya adalah anakmu? Tidak adakah rasa bersalah? Sudah lama aku tak punya hati nurani. Kalian tunjuk anak tidak dikenal dan bilang itu anakku, itu penghinaan terbesar bagiku. Tidak ingin mencoba keberuntungan? Kamu tidak ingin melihat anak ini. Apakah dia bermarga atau bermarga Qi? Kalau anakku, aku terima, kalau bukan, aku untung. Luk Xiao bertindaklah. Lak Xiao bertindaklah. Minggir. Jangan mendekat. Bunuh dia. Kalian tidak punya hati nurani? Kau ini wanita yang mengganggu. Cukup, bisa beri dia suntikan. Biarkan dia dulu, entah untuk diberikan ke gubernur atau untuk mengancam Chu Ze. Masih ada gunanya. Gadis kecil, ketika kau tidak berguna lagi. Ayah akan mengurusmu dengan baik. Cepat singkirkan dia. Sangat sial, jangan sampai gubernur marah ketika datang. Tenang saja. Inilah hadiah yang kau berikan padaku. Cuze bilam mati dan balas dendam besarnya bilam terbalas. Apakah menurutmu aku akan terbawa nafsu saat ini? Gubernur benar. Saya akan menyuruh seseorang mengusirnya. Tidak perlu. Tuntunglah dia ditangkap. Setidaknya sekarang kita punya pengaruh untuk memeras Cude. Yang mulia, maksud Anda? Kau punya cara untuk membunuh Cuze. Mereka bahkan tidak bisa berbuat apapun terhadap Cude. Aku masih punya muka apa? Menjadi gubernur provinsi ini. Chu Zi sangat menyusahkan kita. Gubernur, Anda berbicara, kami akan mengikuti Anda. Cude sudah sangat berbeda sekarang. Dengan kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Menangkapnya juga tidak berhasil. Untuk membunuh ikan di sungai, umpan saja tidak cukup, perlu pisau yang bisa membunuh ikan. Ikuti aku. Sekarang kita pergi mencari pisau untuk membunuh ikan itu. Kita harus datang ke sini untuk tujuan. Harus pakai gadis ini. Umpan buat Cuze, oke? Bagaimana cara memancing Cude?
Chuze, Rues Karaoke, kalau mau ketemu Sukianyu, datang dalam 1 jam. Aku tunggu. Kenapa menarik Chu Ze ke sini? Memang mau dia datang. Kalau beruntung, ruangan ini jadi makamnya Chuze. Tuan Chu, jangan berbelit-belit. Maksudnya apa? Aku akan tinggalkan seseorang untuk Chuze, tapi apakah orang itu Sukianyu belum tentu. Oh, Aku mengerti. Chuha, keluar. Chen Yu. Su Ruoshue. Maddie. Hati-hati, jebakan. Lisik. Chu Hao, aku akan menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukanmu. Yang mulia, kita akan pergi kemana? Pergilah menemui seseorang yang... Taman Lama Chuze. Ah, tulang, Chu Xiao, tulang. Gubernur. Mengapa ada banyak tulang manusia? Haha. Teman lamaku juga perlu makan. Cuma seleranya sedikit berbeda dengan kita. Tuan Chu. Aku punya firasat buruk. Bagaimana kalau kita kembali dulu? Sudah sampai sini, masih mau kembali? Meskipun itu gerbang neraka di depan, kita harus coba. Ayo. Ah, Tuan Dua Jahat. Aku datang untuk melihatmu. Hahaha. Zampa. Berani datang ke hadapanku. Sampa. Berani datang ke hadapanku. Tuan Dewa Jahat. Dulu Ashura yang mengurung Anda di sini. Perintah Ashura, siapa yang berani membangkang? Anda terperangkap di sini selama 10 tahun. Saya cemas, tapi tak bisa membantu. Hari ini datang untuk apa? Kirimkan aku makanan. Boleh buat aku kenyang? Tuan Chu. Yang dia Bukannya kita berdua, kan? Seharusnya bukan, ya? Kalau dia berani menyerang. Serang duluan, hajar dia. Ah tidak. Saya datang untuk memberitahu Anda. Lau Shura sudah mati. Apa? Dia mati. Hahaha. bagus sekali. Tersegel selama 10 tahun. Akhirnya saya bisa bebas? Hahaha. Gubernur. Akan melepas gila ini melawan Chude? Kemampuan Chuze. Kamu juga sudah lihat. Ada cara lain yang lebih baik sekarang. Tapi melihat keadaannya. Bisa kita kendalikan? Aku tidak ingin mengendalikannya, hanya dewa jahat yang bisa menyembuhkan Chude sekarang. Aku ingin bekerja sama dengannya. Hari ini kamu datang untuk melepaskan segel yang ada padaku, kan? Bilang saja. Apa syaratnya? Hahaha. Mana berani aku memberi syarat pada dua jahat. Aku datang hanya untuk memberitahumu. Meskipun Raja Shura sudah mati, penerusnya telah mewarisi jabatannya. Di Provinsi Jiang. Dendam pada segel itu. Pasti aku bayar kembali. Tak bisa bunuh yang tua. Bunuh yang muda. Perkataan dewa jahat adalah hukum. Aku membebaskanmu. Kau bunuh dia. Setelah itu, kita tak ada hubungan lagi, sesuai permintaanmu. Katakanlah, bagaimana aku bisa membantu? Untuk membuka segel ini, prasasti Ashura ini, yang membuatku tak bisa melangkah lebih dari 10 langkah. Pedang Ashura mengunci energiku. Tak bisa mengerahkan kekuatan. Hancurkan prasasti dan pedang ini. Maka aku bebas? Hahaha. Ayo. Dorong prasasti, cabut pedang. Menyinggung.
Ya. Ya. Ah. Bebas. Ah. Oh Tuhan jahat, mari kita pergi. Tempat ini sudah lebih dari setengah tahun tak ada orang hidup. Aku sangat lapar. Baik. Tunggu sebentar, aku akan mencari makanan untuk Tuan Dua Jahat. Tuan Gubernur, Apakah Anda bercanda? kami harus membantu Anda. Melawan Chuze. Bagaimana Kita minta Tuan Dewa. makan di tempat lain? Haha. Aku punya dewa jahat melawan Chude, tidak perlu kalian dua orang. Apa gunanya? Ternyata dari awal kamu membawa kami untuk tujuan jahat. Bagaimana bisa kamu mengatakan begitu? Kalian mati di sini juga berkontribusi untuk menyingkirkan Chude. Tidak, saya ingin melihat Chude mati, bukan sebelum dia. Oh dewa jahat. Jangan biarkan sarapanmu kabur. Tak ada yang bisa lari dari saya, dewa jahat. Di bawah pengawasanku. Dewa jahat, lepaskan saya. Saya sakit. Aku punya herpes itu menular, apa yang salah dengan penyakit? Dewa jahat. Bahkan mayat sudah dimakan, apa yang kamu takutkan? Ah tidak. Chushao tolong aku. Aku tidak ingin mati Chushao. Dewa jahat. Biarkan dia pergi. Kalau mau makan, makan aku saja. Kamu lepas. Biarkan dia pergi. Oh ho ho. Jarang sekali kau bisa sebijak ini. Tenang saja. Nanti kalau kau mati, aku akan adakan pemakaman yang megah untukmu. Tidak perlu pemakaman. Bersatu denken Tuan Itu sudah menjadi kehormatanku. Baiklah, karena kesadaranmu itu. Aku juga akan untukmu. Membuat prasasti. Aku tidak ingin mati. Juga memakai kursi roda. Tuan Gubernur ingin berjalan. Baiklah, aku akan membantumu. Hidup atau mati, tidak ada yang bisa memutuskan. Termasuk kamu. Tuan Dewa Jahat, ada makanan untukmu. Bisa biarkan kami. Dua bersaudara. Kakap Kijem, kakap jahat. Cukup pedas. Aku suka. Tuan Chu, Kamu bunuh gubernur, kita balik. Bagaimana jelaskan? ke orang-orang kantor gubernur, jelaskan apaan. Pakai cara lama saja. Gubernur dibunuh oleh Chuze. Tulang-tulang mereka telah hilang. Mereka ingin balas dendam. Carry Chuze. Oke, melakukannya sesuai keinginanmu. Ya Tuhan, Dewa Jahat, silakan makan. Aroma darah begitu menggoda. Apakah kamu tidak berencana untuk bergeser dan makan malam bersamaku? Hei, tidak, ayo kita berbalik. Bagaimana kabar Dewa Jahat itu? Sedikit makanan ini sama sekali tidak cukup untuk membuatku kenyang. Jangan buru-buru, tunggu Anda bunuh Chuze. Dia dan istrinya. Mereka semua jadi santapan Anda. Hahaha. Lama ingin coba darah dan energi Shura. Ayo, bawa aku ke dia. Tuan Lu, bantu aku. Dua kaki cacat. Tidak bisa jadi tangan kanan untuk bantu saya urus sesuatu. Minum. Sudah terasa ya? Cepat coba turun sini, Sudah, benar-benar sudah, aduh. Dewa Jahat, Anda punya kekuatan tiada tara, benar-benar bintang keberuntungan kami. Hanya bintang keberuntungan bisa bantu bunuh Chude. Juga bisa bantu. Status keluarga di Jiang. Itu benar-benar. Orang tua regenerasi. Benar. Keahlian membunuh kurang. Keahlian menjilat lumayan, tapi ada satu hal yang benar. Jika bantu aku kalahkan Asura,
Semua yang kalian hilang, aku akan bantu. Dapatkan kembali. Tuan Dewa Jahat, saya tahu cara munculkan Chuze, saya akan bawa Anda sekarang. Tunggu apa lagi? Aku sudah tak sabar mencoba darah Asura. Hahaha. Yu. Ini bukan ayah angkatku yang manis dan terhormat, bahkan bisa berdiri sekarang. Hahaha. Anak biadab, berani sekali kau kembali. Tuan Chu, dia menyebutmu anak biadab, meski kau memanggilnya ayah angkat. Perbandingan ini benar-benar penuh perasaan dan setia. Hahaha. Aku siapa? Aku lebih suka mengkhianati dunia daripada dunia mengkhianatiku, kan? Hahaha. Bukankah kalian bilang, datang kemari untuk mencari Chude? Kenapa mengganggu orang tua ini? Biarkan aku menyerapnya. Hehehe. Dewa Jahat, sabar saja. Kami sudah menangkap ayah Chuze, tidakkah Anda pikir Chuze akan muncul? Berani sekali menggunakanku untuk mengancam Chude. Mimpi saja. Camus. Ayo hahaha ayo, berputar bersamaku, berputar. Kaki tua yang pincang ini juga cukup lentur. C'est pas le Pascan AQ, le Pascan. Kaki pincang bisa lincah, jadi tongkat ini tidak kamu perlukan. Hahaha. Diamlah kalian. Chuze tidak akan milih Pascan. Hahaha. Lihat tidak, kami memanggil Dewa Jahat. Harusnya kamu bilang kita tidak akan melepaskan Chuze. Hahaha. Dewa Jahat. Kita semua lihat kemampuan Chuze. Sangat hebat. Sudah tersegel lama. Yakin bisa mengalahkannya, Haum? Hebatnya Shura itu, pertama adalah caranya. Kedua adalah pengikutnya. Untuk menghancurkan Shura, pertama hilangkan antek-anteknya dulu. Shura menggunakan bulan dingin. Hahaha bocah sial. Aku tidak akan membiarkanmu mengancam Chude denganku. Ayah angkat. Mau gigit lidah bunuh diri? Jangan buru-buru, belum waktunya. Tuan Muda Chu. Gunakan milikku, cukup rasakan hahaha. Lihat sekarang bagaimana kamu menggigit, hahaha. Hei, Chude. Aku dan bapak angkat menunggumu di rumah. Hahaha. Banyak. Peu m'importe qui lui regarde Chou. Chou a aussi bringsec. Dia menyakitimu? Chutse. Cepat pergi, jangan peduli. Ini perangkap mereka. Siapa, Kelliur? Chuze. Mereka cari bantuan Eba. Untuk mencelakanmu. Jangan tertipu oleh mereka. Pembantu apaan? Hari ini, aku akan memutar leher mereka. Ayahku serahkan padamu, aku akan mencari. Si tikus. Ya. Hei. Bukankah itu utusan Shura? Kamu baik sekali sama orang tua ini, apa kamu ada hubungan dengan Shura darimu? Dasar bajingan, cari mati. Kaki kamu ternyata sudah sembuh, ya. Jangan kaget. Tunggu aku mematahkan kakimu, baru ku kasih tahu bagaimana kakiku sembuh. Mau patahkan kakiku? Di kehidupan berikutnya saja. Kehidupan berikutnya terlalu lama. Kita tak mau buang-buang waktu. Xiao Tianxiu tak berguna, bahkan kalian berdua sampah. Tak bisa diatasi. Sakit hati, kan? Aku beritahu yang lebih menusuk lagi. Kami hanya pakai trik sedikit dan balik bunuh Xiao Tianxiu. Licik. Bagaimana bisa disebut licik? Ini disebut belalang mengejar kunang-kunang. Burung pipit mengejar dari belakang. Hahaha, itu licik sekali. Kami punya yang lebih licik lagi, belum digunakan. Hahaha, Chu Hao. Le Pascandia. Acu di sini, l'acucan a papin pas d'acu. Hahaha, uhuk tua bangka, aku sudah menangkapnya, hidupmu tak ada gunanya. Anjing. Aku akan melawanmu, melawan. Hahaha, hidupmu ada di tanganku. Bagaimana bisa melawanku? Hahaha. Wanita tak bersenjata. Seorang kakek setengah mati. Kalian dua pria dewasa tidak bisa mengatasinya? Hebat sekali kalian. Bisa diatasi. Biar ku beritahu, ini baru namanya mengatasi.
Mati. A. Pergi. Temukan Chu De dan bunuh dia. A. Asura tua itu menyegelmu dulu karena kau menggunakan teknik pertobatan untuk menyakiti orang lain. Sekarang kau berani menggunakan teknik jahat ini untuk menyakiti orang lain lagi? Asura menyegelmu karena melukai orang lain dengan teknik boneka di masa lalu. Kau masih berani gunakan sihir jahat ini untuk menyakiti... Sayang sekali. Asura tua sudah mati. Tidak akan ada yang bisa mengurungku lagi. Hahaha. Aku tidak akan mengurungmu. Asura saat ini hanya akan membunuhmu. Jika kau berani bicara begitu lagi kepada dewa jahat, aku akan memotong lidahmu. A. Siapa yang akan menang belum tentu. Kalian berdua tidak pernah melihat kekuatan dewa jahat? Hari ini aku akan tunjukkan. Dewa jahat bertindak. Pasti luar biasa. Berikan dia pistol. Bukankah dia ingin membunuhku? Berikan dia kesempatan. Dewa jahat, mengapa memberinya pistol? Punya pistol belum tentu bisa membunuh orang. Kamu cari masalah sendiri. Hahaha. Sekarang. Masih pikir Shura MU tak terkalahkan? Giliran Seiya. Ayo, pengecut, lakukan. Shura akan membalaskan dendamku. Kamu sudah jadi sampah. Aku tidak akan membunuhmu. Sampaikan pesan untuk Chu De, aku akan menunggunya di luar kota. Dia datang sendiri. Dewa jahat selalu membalas dendam. Dosa Lama Shura Kepadaku, Diayong Bayar. Benar, kita tunggu di hutan kecil. Ingat. Biarkan dia datang sendiri, kalau tidak Sukianyu akan dalam bahaya. Hahaha. Pergi, Shutse sudah dipindahkan. Jagoan rumah sakit jiwa, sampai dalam setengah jam. Kalau tidak pergi, kita jadi berbahaya. Hei, Tuan Dewa Jahat. Kamu duluan. Wanita ini sering menindas saya. Saya memberi pelajaran dan dia merasakan akibatnya. Tidak ada kemajuan. Oh, Tuhan, Dewa jahat. Utusan Asura yang perkasa. Tidak pernah menyangka berakhir seperti ini, kan? Mau melakukan apa, bajingan? Hahaha, aku sudah lama mendambakanmu. Masih ada waktu sebelum tuanmu kembali. Aku akan menyelesaikan untukmu dulu. Jika kau berani menyentuhku, aku akan melumpuhkanmu. Hahaha, aku suka sikapmu yang tegas, semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Tidak baik. Rencana memancing harimau keluar dari sarangnya. Ayah, kenapa kau di sini? Le Pascan, Aku Adala Chuze. Ini adalah teknik boneka. Organ dalam rusak, umur pendek. Siapa yang menggunakan cara jahat seperti ini? A. Chuze. Gadis bulan dingin dalam bahaya. Bantu dia. Aku akan selamatkan dia dulu. Tunggu di sini. Hahaha, mari. Biar aku lihat wajahmu yang sebenarnya. Bajingan, jauhkan tangan kotor itu. Pata. Bangun. Asura. Dewa jahat 9 dunia bawah menunggumu di pinggiran kota. Nona Kianyu ada di tangan mereka. Orang yang baru saja mengantarku keluar adalah Dewa Jahat 9 dunia bawah. Dewa jahat dunia bawah menguasai sihir jahat dan memangsam. Asura tua menyegelnya, tetapi setelah dia bebas, seluruh provinsi Jiang dalam bahaya. Melakukan hal yang begitu keji. Kamu tidak takut pembalasan ilahi? Hahaha.
Selama dia membiarkanku hidup dan membunuhmu, tidak masalah berapa orang mati atau apakah dia menghadapi pembalasan ilahi. Aku sama sekali tidak peduli. Dia tidak bisa menyelamatkanmu, kamu akan mati hari ini. Shura, serahkan orang ini padaku. Bunuh aku. Apakah kamu berani? Asalkan aku tidak kembali ke sana. Sukianyu akan disiksa sampai mati. Chu Hao akan kembali. Namun, orang yang kembali mungkin bukan kamu. Yehude, apakah kau tidak peduli dengan nyawa Sukianyu? Ah, Aku akan menyelamatkan. dia berada di tanganmu. Hanya punya satu permintaan. Aku ingin dia mati dengan kematian yang mengerikan. Shura, tenang aku pasti akan membunuh. Tidak ada sisa-sisa tulang keluarga. Chude, kembali ke sini. Tidak bisa meninggalkanku dengan wanita gila. Kambalila, Kambalila. Seiya berkata, Aku akan membuatmu lumpuh. Sekarang. Sekarang kau percaya padaku, wanita gila. Apa yang akan kamu lakukan? Mengapa? Sekarang kamu seharusnya sudah tahu, kan? Oh tidak, tidak. Kembali. Hahaha. Sie kitzelku. Bulan dingin yang cantik sudah dimiliki oleh Tuan Chu. Kamu. Jadilah milikku saja. Sialan. Putra keluarga kenapa bisa melahirkan yang busuk? Bukan busuk. Kalau tidak, bisa disebut putra keluarga terpandang. Hahaha. Sebentar lagi, pilihlah posisi yang nyaman. Jika tidak. Tunggu sampai aku menelanjangimu. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan. Hahaha. Tidak akan membiarkanmu mempermalukan. Jika kau berani menyentuh SYK. aku akan menggigit lidahku dan bunuh dia. Untuk menakutiku. Pokoknya hari ini, kau pasti akan mati di sini. Bagiku, ini tentang membawamu pergi sebelum kau meninggal. Semuanya sama saja. Mengapa? Beraninya kau menggigitku? Aku berharap bisa menggigitmu sampai mati. Lu Shao. Ada apa ini? Kamu tidak bisa menangani wanita? Bisa. Tuan Chu. Perhatikan dan lihat bagaimana aku menangani ini. Chuao. Kamu gila. Lucien. Lihat baik-baik. Siapa aku? Chuze. Camus. Simpan kata-katamu itu untuk Raja Yama. Chenyu, Jangon Takut, aku akan membawamu pergi dari sini. Hei, Chude, kamu baik-baik saja. Hahaha. Kena pukulan hatiku, kamu hanya punya satu jalan, yaitu mati. Chuze. Ada pesan terakhir yang ingin kamu... Cepat katakan saja. Tidak ada pesan terakhir. Tapi ada satu nasihat. Nasihat dari seorang Asura. Aku siap mendengarnya. Seharusnya tidak keluar dari segel yang diberikan Tetaplah di dalam segel itu. Kamu masih bisa hidup. Keluar dari segel itu, kamu pasti mati. Hahaha. Tidak ada yang bisa mengalahkan jurus pecah hatiku. Kau tinggal setengah hidup lagi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Gunakan air liur untuk menyerang? Chuze. Jangan pedulikan aku, pergi. Bawa aku. Kita berdua tak bisa pergi. Chenyu. Tak bisa membayangkan hidup tanpamu. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Jika memang akan mati di sini hari ini. Aku memilih mati bersama. Sangat menyentuh. Aku mengetahui vitalitas dari dipelihara oleh cinta. Bukankah rasanya jadi lebih manis? Kalian berdua. Siapa yang siap? Menjadi yang pertama dihisap habis. Jangan senang dulu. Selama aku masih bernapas, aku akan melawan sampai akhir. Orang yang sekarat. Dengan apa kau mau melawan? Dengan nyawaku ini. Panggilan Shura, penolong. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu? Kau terkena pukulan kehancuran hatiku. Sebagai akibatnya, seluruh ilmu jahat lebih tinggi. Tapi kebaikan lebih menang. Lupa memberitahu padamu. Aku aneh sejak lahir. Jantungku tidak berada di dada kanan. Pukulanmu. Salah sasaran, haha. Untung selamat.
Apa yang dibanggakan? Tanpa pukulan mematikan. Api magisku tetap bisa mengalahkanmu. Ah. API Magiscu. Batu terbakar jadi abu. Choose. Matiko. Lihatlah api magismu. Apakah bisa menahan serangan mentalku? HM. Chem. A. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Aigreku. Aku antarkan kamu pulang.